Kita cukup berduka ya buat di keluarga di Pelumpung atas kebakaran dari kilang minyak Depok. Kami turut duka cita dan semoga korban yang hilang cepat ditemukan dan yang kena musibah dapat bantuan lah. Iya, dan semoga dikuatkan lah ya. Balik lagi di Cings Channel. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman baik-baik aja ya, sehat-sehat aja, dan semoga teman-teman terhindar dari mara bahaya BT karena beberapa agenda ini lagi banyak banget nih, cuaca buruk, anginnya kenceng, segala macam. Malah di Bogor katanya kemarin lagi ada longsor juga. Angga buat para cingers yang di Bogor, kalian tetap stay safe lah. Nah, untuk dari itu teman-teman tuh butuh meningkatkan performance Vespanya biar nyaman. Maka dari itu teman-teman tuh butuh banget knalpot untuk meningkatkan performance-nya, Ben. Ya kan? Jadi kalau misalnya ada angin di belakang, istilahnya nih ya, teman-teman tuh kayak di film-film, teman-teman bisa lebih cepat teman daripada angin. Iya, jadi motor lu berkecepatan angin. Exil 21. Iya, harus cepat. Jadi di konten kita kali ini kita mau ngapain, Cing? Kali ini karena kita harus butuh motor-motor yang kencang teman-teman untuk menghadapi segala medan cuaca dan bahkan dari Sumatera, Padang, Palembang, Medan. Iya. Apa tuh? Jadi kita ada di rekomendasi knalpot big box lokal teman-teman nih. Nah, kan kalau di konten sebelumnya kita sempat bahas kalau budget 1,5 kira-kira dapat apa? Ya. Terus ada yang komen tuh, wah kurang knalpot. Nah, ini nih kita akan rekomendasikan knalpot big box yang sebenarnya buatan lokal. Bener banget tuh, Bet. Ya, jadi ternyata tidak hanya Polini dan Malusi aja yang ngebuat big box. Betul. Ternyata produk lokal nih, ini beneran the real lokal ya, karena dari Indonesia itu sudah memproduksi knalpot big box-nya tuh, Bet. Bener. Jadi sebenarnya kita kalau ngomongin big box ya, banyak yang kurang tahu nih. Pengertiannya tuh apa, dia tuh racing apa enggak. Nah, jadi sebelum kita masuk pembahasan, apa tuh, Ting? Apa sih knalpot big box itu? Ya. Knalpot big box itu adalah knalpot modifikasi yang mengadopsi bentuk knalpot standar tapi dengan ukuran yang jauh lebih besar. Benar banget. Perutnya ya. Ya. Nah, fungsinya sendiri adalah untuk menambah tenaga pastinya. Pasti. Iya, dan yang paling keren dari knalpot ini adalah suaranya tuh kalem, Jing. Suaranya kalem tapi ngasilin performance yang gahar. Nah, benar. Suaranya tuh ngebass, gitu kan. Beda lah sama knalpot racing yang pada umumnya gitu. Sebenarnya knalpot ini juga selain suaranya kalem nih cocok banget dipakai sama skuteris yang tinggalnya di gang, Cing. Wah, iya bener banget tuh. Iya, pengen Vespanya ngebut tapi tinggalnya di gang gitu kan. Terus pengennya yang kalem-kalem, tapi masih bisa ngejar gitu. Tapi kan kalau kita ngomongin big box ya, itu tadi yang lu bilang, banyak banget aftermarketnya mahal-mahal. Wah, bener banget tuh, Bet. Nah, jadi kita akan merekomendasikan knalpot big box yang lokal dan ini under 1 juta. Under 1 juta? Under 1 juta. Murah banget sih tuh. Kalau gue punya duit 1 juta, pasti gue lebih ngasih ke orang tua gue. Iya. Iya. Ngapain gue beli knalpot? Tapi kan ini kalau misalnya lu ada duitnya 5 juta. Iya, ada lebihan. Kalau punya duit 1 juta lo beli knalpot doang mah. Iya. Parah lo. Durhaka Anda. Jadi yang pertama tuh ada knalpot apa, Cing? Ya, itu yang pertama adalah knalpot 2i. Atau Tuan itu? Tuan. Tuh 21, yaitu Tuan. Yang pasti ini bukan dari XX1 ya, teman-teman. Iya, benar. Dengan bahan yang tebal dan bisa meredam mesin sampai 177 cc. Wah, keren. 177 cc itu berarti seret tuh udah di Oversize King 200 tuh. Iya. Pokoknya udah racing lah. Dan cocok banget buat Vespa large frame nih, biasanya XL, PX, PS, Super gitu-gitulah pokoknya. Jadi knalpot Tuan ini
kalau gua lihat di marketplace ya, Iya. dia tuh tokonya tuh ada di Jakarta Pusat kalau nggak salah. Wah, Jakarta Pusat. Deket lah. Dekat. Kalau lu Jabodetabek dekat. Dekat. Soalnya kalau di luar pulau ya. Iya. Tapi ada juga di luar pulau. Di luar pulau di luar Jabodetabek. Oh, nanti ada? Nanti ada. Oke. Nah, untuk harganya berapa, Cing? Untuk harganya ini terbilang murah banget teman-teman, yaitu 399.000 teman-teman. Nah, bener. Jadi ini kan under 1 juta, lu dengan harga 69.000 lu udah bisa dapet knalpot dari Tuan ini. Untuk finishingnya itu terlihatnya rapi bet ya, detailnya juga ya lumayan lah. Oke. Sesuai dengan harganya lah. Ya, benar. Tapi kalau buat suara ya sosok lah ya, karena 300 gitu. Tapi kalau misalnya kalian pengen knalpot yang lumayan nambah kecepatan, tapi harganya itu affordable lah gitu kan, lumayan murah ya, ini cocok nih. Bener banget. Dan untuk ratingnya sendiri bet, menurut lo ini berapa nih knalpot? Karena gua belum tahu suaranya ya kan emang nggak ada ya. Oh, di marketplace-nya nggak dicontohin suaranya? Nggak ada, gua nggak ada videonya. Tapi kalau dari segi finishingnya sih ini kayaknya ya 7/10 lah. 7/10. Kalau gua 7/5. Gimana? 75 kali. 7/5. Apaan sih? Lanjut nih bet, yang kedua ada apa tuh bet? Ya, ini yang kedua ada knalpot Dewata. Wah, dari Bali dong. Nah, kalau dari namanya sih kayaknya dari Bali ya. Iya, coba. Tapi tokonya sih sebenarnya ada di Jakarta Barat atau Jakarta Timur gitu. Ya, elah. Ini kenapa nggak apa gitu ya? Bang itu kan Jakarta Bang. Iya, gue nggak tahu sih, tapi kayaknya kalau dari namanya sih Dewata Scooters ya. Ini nama mereknya nih lokal juga. Cuma gue nggak tahu nih, kalau dari namanya sih pasti dari Bali sih, Cing. Dari Bali, atau mungkin yang punya orang Bali. Bisa jadi, atau mungkin dia orang Bali tapi udah di Jakarta. Ah, bisa jadi. Nah, knalpot yang kedua ini itu adalah knalpot yang sama lah kurang lebih speknya itu bisa meredam mesin sampai 177 cc dan cocok juga buat lat frame nih. Kalau dari bentuknya sih dia lebih gembung ya. Dia ya dibandingkan yang tadi yang si Tuan. Iya. Tuan itu 21 ya teman-teman. Iya. Jadi kalau yang di knalpot yang sebelumnya itu finishingnya agak masih berantakan. Kalau ini masih agak kecil, sorry. Iya, kalau ini lebih kecil. Agak besar dan ada embossnya, be. Nah, itu namanya tuh Dewata Scooters. Kalian cek aja di marketplace ya. Dan untuk harganya berapa, Cik? Untuk harganya ini masih terbilang affordable. Yaitu harganya 475.000 teman-teman. Under gope lah ya. Under gope, masih under gope. Lu beli ada duit gope, lu beli ginian tuh masih 15.000 cukup lah buat PP ya guys. Iya, beli bensin sisanya. Benar. Iya, tapi kalau dari segi suara dia oke nih. Soalnya ada di itu. Oh, ada suaranya. Ada. Suaranya kayak gimana? Coba contohin dong. Adem. Oke. Caca. Sekarang adem. Adem. Jadi itu harganya ya 475.000. Lanjut untuk ratingnya dulu dong, Bet. Berapa menurut tuh ratingnya dari yang udah lu lihat nih videonya? Kalau dari segi rating sih ini 8 lah ya, karena dari bentuk juga dia udah mirip banget sama Big Box ya yang dibikin sama aftermarket dan dia ada embossnya. Jadi dia bisa pamerin ya. Iya, seenggaknya dia ketahuan lah, wah ini lokal nih gitu. Ya. UMKM bro. UMKM yaitu adalah usaha kecil menengah. Emang iya? Iya. Iya benar. Kalau gua ratingnya itu di 7, tetap di 7 teman-teman, karena finishingnya masih agak kurang gue lihat ya. Iya. Karena gue tuh lebih mementingkan look. Karena kayak lu punya cewek aja, lu pasti pentingin look dulu kan. Iya. Baru rasa. Wah, maksudnya apa nih? Rasa sayang. Oh ya. Perhatiannya. Oke. Lanjut daripada lain nih. Lanjut ada apa lagi, Cing? Yang itu ada knalpot ATT. Ini yang ketiga nih. Ya, ini ATT ini bukan Ayu Ting Ting ya teman-teman. Iya, bukan dong, benar. Ayu Ting Ting lagi. Iya. Jadi knalpot ini emang namanya ATT dan kepanjangan itu kita juga belum tahu teman-teman. Mungkin kalau produk ATT mau jelasin nama ATT itu apa, boleh. Ya, masih kosong, masih luas banget nih. Masih. Iya, naruh lapangan bola juga bisa nih. Masih bisa ditiup-tiup. Iya, masih bisa ditiup-tiup. Jadi knalpot ATT ini juga ya sama aja teman-teman, cocok di semua large fans dan bisa meredam sampai 177 cc. Nah kalau ATT ini, Cing ya, kalau tadi itu kan Jakarta semua. Nah kalau ini nih tokonya tuh ada di Majalengka. Wah, Majalengka tuh dekat Cirebon tuh ya, Bet ya?
Iya kayaknya. Iya. Iya. Iya benar. Sebelum Cirebon. Sesudah. Kalau dari sini sesudah ya. Bener gak sih? Bener ya? Gue takut salah. Kayak ragu gue jawaban gue sendiri. Dia dari Majalengka cing tokonya. Oh dari Majalengka ya? Iya kalau di toko hijau tuh ada, lu cek aja. Buat ongkir-ongkir masih sabi lah. Ya, sabi lah, masih lumayan. Masa ya paling 2 juta lah. Mahal ongkirnya daripada harganya. Nah untuk harga sendiri berapa cing? Ini harganya agak lebih up sedikit ya Bet ya? Yang ini harganya 485.000 teman-teman. Nah beda berapa tuh? Ceban nggak berarti ya? Beda ceban. Sama si siapa tadi ya Dewata tuh. Sama di Dewata. Lalu ini untuk dari gambarnya nih Bet, menurut tuh gimana nih si Dewata ini nih? Bukan si ATT. Oh si ATT Dewata lagi. Si ATT dia oke sih. Dia maksudnya kalau dari finishingnya, maksudnya rapi lah. Lebih rapi ya? Lebih rapi gitu. Cuman gua nggak tahu kalau segi suara karena dia nggak mencantumkan video suaranya. Oh dia nggak mencantumkan ya? Jadi gua ya 7 lah, 7,5 lah, 7,5 ya? Gua tetap masih di 7 teman-teman. Karena menurut gua ini agak lumayan lebih bagus sih teman-teman. Las-lasannya agak lebih rapi. Tapi ya karena dia nggak ada suaranya, jadi gua nggak bisa mendetek anjing. Iya kan knalpot kan yang nilai suaranya ya. Iya. Selain bentuk gitu loh. Lanjut ada apa nih Bet? Ada knalpot V17. Wah ini pasti udah pada tahu nih. Iya ternyata V17 juga bikin knalpot Bixbox ya. Selain racing yang biasa gitu yang standar yang buang kiri buang kanan, dia juga bikin Bixbox nih. Dan tapi kalau dari segi tampilannya ya dia tuh malah lebih rapi cing kalau menurut gue. Dia pasti lebih rapi karena kita ketahui V17 itu produsennya si Vespart ya. Iya benar. Jadi kualitasnya juga oke sih. Dia ada embossnya loh di bawahnya. Di bawahnya ada kayak DRC berarti ya. Modelan DRC gitu. Keren banget dia. Tapi kalau suara gue belum tahu nih soalnya dia nggak nyantumin juga. Oh di suaranya nggak nyantumin ya? Di marketplace-nya nggak nyantumin. Nggak nyantumin. Tapi kalau misalnya teman-teman udah pernah denger atau malah pernah pakai, coba dong sharing juga. Gimana tuh V17. Nah dari segi harga sendiri berapa sih? Dari segi harganya itu dia cukup agak mahal ya teman-teman karena kita tahu lah dia tokonya udah gede. Benar. Ya pasti banyak permintaan. Dan kualitasnya juga. Kualitasnya juga pasti menjaga banget kualitasnya. Jadinya tuh harganya cukup lumayan mahal, yaitu 550.000 teman-teman. Tapi untuk segi look nih menurut gue ini detailnya lumayan rapi lah. Iya. Lebih rapi. Las-lasannya juga oke. Las-lasannya juga oke. Lu berapa berarti nilai lu? Kalau gue ini 8. Oke, kalau gitu gue juga sama 8. 8 ya? Waduh. Keren. Tapi emang gue mau nanya deh, emang kenapa Bixbox itu emang lensernya emang selalu pendek ya? Mungkin karena diameter Bixbox-nya besar jadinya mencocokkan. Iya kali ya biar. Kalau panjang nanti mentok. Iya juga. Enggak maksudnya ujung gas buang. Oh, ujung gas buangnya. Iya kan tuh pendek banget. Oh iya benar juga. Iya, kenapa ya? Biar lebih plong kali Pit. Iya kali biar cepet kali ya. Biar nggak ada tahanan. Iya tahannya lagi gitu. Nah yang terakhir ada knalpot Bigbox DRC Victory. Nah kayak tadi kita habis Victory. Yoi. Kayak full senyum. Lo merasa jago main ML lawan kita. Oke, jadi knalpot Bixbox DRC ini adalah salah satu knalpot Bixbox yang buatan lokal juga lah ya. Oh, ini sangat lokal banget sih. Apalagi DRC tuh setahu gue tuh dari awal gue main Vespa, Ben. Itu tahun 2010-an lah. Iya. Itu dia udah ada. Iya, dia emang sering banget memproduksi knalpot selain knalpot Orion lah. Iya. Kayak knalpot yang berisik banget tuh, ya racing terus berisik yang kayak aluminium tuh. Tahu. Iya, tahu. Terus tempenya juga ada. Bakwan. Iya, jadi dia emang udah tahu lah teman-teman udah pasti. Nah, tapi DRC ini udah mulai buat knalpot knalpot Bixbox nih. Untuk meramaikan pasar-pasar lokal. Bener banget tuh, Ben. Jadi kalau dari segi look nih teman-teman, kayaknya kalau untuk sekelas DRC itu udah nggak mungkin lagi pakai tenaga manusia Bet untuk ngelasnya. Kayaknya sih, karena darinya rapi banget ya. Karena ini bener-bener rapi banget teman-teman, hampir sama kayak Poli ini lah. Las-lasannya jadi udah memakai rumput. Harusnya sih ya kalau udah sekelas DRC itu udah nggak mungkin ada abang-abang lagi tuh. Iya ketok-ketok lagi nggak mungkin las-las gitu nggak mungkin. Kalau ngomong keringetan nggak mungkin. Dia udah pakai mesin lah. Dan gue pernah denger juga salah satu temen kita, ya itu Bang Buluk, dia pakai ini. Oh.
Oh gitu. Oh iya. Keren ya. Dan suara juga oke tuh. Dan Bang Buluk itu merekomendasikan mendingan beli ini. Nah iya, karena dari segi harga dia di bawah 1 juta. Berapa cing harganya? Harganya itu adalah 775.000 teman-teman. Nah bener banget. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen knalpot Bixbox yang kalau misalnya tadi mungkin kayak harganya terlalu murah, takut suaranya gimana gitu kan ya, apa belum tahu. Nah DRT juga cocok nih, tapi memang agak mahal dibanding apa yang sebelumnya ini karena udah kelas mid end lah. Iya mid end. Untuk penilaian berapa sih? Untuk penilaian gue sih karena ini rapi banget ya teman-teman. Karena ya ini persepsi gue aja, gue nggak tahu gue salah atau enggak. Tapi kayaknya ini bukan pakai tenaga manusia lagi karena rapi banget tuh di pinggir-pinggirannya. Iya udah gitu ada embosnya lagi di bawah. Kalau ini gue 9 sih. Kalau gue 8,5 lah. 8,5 ya? Iya. Waduh. Jadi mungkin segitu aja teman-teman yang bisa kita rekomendasikan nih Bet. Betul. Yaitu mulai dari ATT, Dewata, terus V17, DRC, sampai 21. Iya. Jadi knalpot lokal ini, knalpot Bixbox lokal ini adalah salah satu alternatif teman-teman kalau misalnya mau ganti knalpot yang bukan racing banget. Ya, pengen tenaganya nambah tapi suaranya nggak berisik. Terus teman-teman mau tahu nggak kekurangan sama kelebihannya kalau pakai knalpot Bixbox? Iya juga ya. Kalau misalnya mau tahu komen di bawah nanti kita bikinin. Nah tapi sebelum gue tutup untuk Bixbox ini ya gue ingetin lagi ini adalah harga-harga di marketplace. Iya, kalian bisa cek aja di toko oranye, toko hijau atau toko biru, terserah lah. Tapi harganya tuh bisa berubah. Tapi yang gue cek tuh seharga segitu. Ya, tergantung seller lah. Benar sekali. Dan tergantung lu kenal orang dalam apa enggak. Nah, itu. Oke, ada lagi kecing yang mau ditambahin? Mungkin gue mau menanyakan teman-teman dari 5 itu, teman-teman mana yang paling worth it untuk dibeli? Benar sekali. Dan jelasin juga alasannya. Iya, benar. Kalau misalnya teman-teman udah pernah pakai di salah satu itu, komen aja di bawah, karena kan siapa tahu yang lain juga belum punya dan pengen beli juga. Karena informasi kalian sangat bermanfaat untuk orang lain, teman-teman. Benar banget. Oke, udah. Pulang yuk. Oke, jadi gitu aja konten kita kali ini. Kalau misalnya kalian suka dengan konten ini, jangan lupa di like, jangan lupa di komen, karena lagi-lagi adminnya sangat Bixbox. Wah, ya, cepuk. Parah. Oh iya, tapi gue lupa cing. Apa? Ini ada yang nanya ternyata. Oh, ada yang nanya. Iya, subscribernya kita lupa, tapi tanya kita cantumin aja lah di video. Oke. Thank you ya buat teman yang sudah nanya. Nanti udahlah gitu aja. Jangan lupa di like kalau misalnya kalian suka, dan jangan lupa di share ke teman-teman kalian kalau konten ini bermanfaat, dan jangan lupa di subscribe juga. Dan selalu dukung anak-anak muda yang kreatif seperti kita, teman-teman. Iya, dan jangan lupa juga di follow di sosmed kita, di akun Instagram dan TikTok @cings_channel, namanya sama. Karena di sana banyak informasi menarik yang ada di YouTube pastinya, teman-teman. Benar banget. Jadi udah gitu aja. Sekian dan terima kasih. Gue cabut. Gue El mau beli knalpot. Bener ya. Sampai bertemu di konten kita selanjutnya dan bye-bye.